اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi ni'matika ya rabbal alamin, salatan wa salaman mutalaziman ala rasulil karim Sayyidina Muhammad Nabiyul Amin. Para kiai, para alim, para ulama yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Kiai Hanif, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang sekaligus jajaran Suriah PCNU Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati Dewan Ahli PW ISNU Jawa Timur Prof. Kiai Haji Halim Subahar. Saya kira kita sering mendapatkan informasi tentang beliau baik dalam kegiatan beliau di akademik maupun kegiatan beliau di Nahdlatul Ulama. Kita berdoa semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan, dan terus membimbing kita yang muda-muda, kader-kader NU. Seluruh pengurus PW ISNU Jawa Timur, Pak Sekretaris, Pak Dawud Mkom, beserta seluruh pengurus yang mendampingi. Ada Dr. Hanus Dodi, ada juga Pak Zainul Abidin, MM, ada juga Bu Zulfa, ada juga Pak Semangat. Alhamdulillah kita juga dihadiri Ketua ISNU Kabupaten Jember, Pak Hobri. Terima kasih datang di Kabupaten Lumajang dan juga sekaligus mengetahui kondisi ISNU di Kabupaten Lumajang. Semoga Kabupaten Jember panas dengan kondisi ISNU di Kabupaten Lumajang. Jajaran Suriah Tanfidiyah PCNU Kabupaten Lumajang, sahabat-sahabat saya semuanya. Siapa kita? Wah, ini sesama alumni. Alumni PKP. Itu kalau teriak itu langsung nyaut itu. Sahabat-sahabat saya, suatu saat saya ada WA kepada saya teman-teman dari Kemenang. Cak Torik, saya ingin masuk ISNU. Tapi kan saya tidak di SKPD. Loh, kenapa? Loh, ISNU itu kan singkatan Ikatan SKPD Nahdlatul Ulama. Enggak masuk saja, masuk. Nah, itu supaya menepis banyak rumor, banyak penyampaian yang enggak benar. ISNU ya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Bahwa di dalamnya ada banyak teman-teman SKPD itu sebagai bagian dari aktualisasi untuk mereka berkonsolidasi sesama cendekia dan sesama teman-teman seprofesional. Apalagi di ISNU ini lintas profesi berkumpul, ketuanya tadi betul disampaikan Prof. Bahar, Kepala BKD, kemudian sekretarisnya Direktur Utama PDAM, kemudian bendaharanya Kabak Kesra. Jadi saya ini kalau dilapori Pak Ketua ISNU ini, Pak Bupati, ISNU mau ada acara, tenang, sudah pasti tidak ada proposal begitu. Kalau yang menyelenggarakan itu Ansor, IPENU, waduh itu ambil mikir itu. Kapan acaranya? Dilama-lamakan itu. Kegiatannya jam berapa? Lama itu pertanyaannya, lambat mikir iki nyumbangi piro. Kalau ISNU, wah alhamdulillah saya sudah melepas begitu. Sudah, tenang. Kalau ada acara itu ISNU tenang saya. Sahabat-sahabat saya semua, pesan saya begini. ISNU ini kumpulan kader-kader NU yang telah melalui berkehidupan yang secara profesi telah menjalankan.
dimanapun profesinya. Maka kata kuncinya adalah profesional. Karena sudah melalui tahap profesi yang dilalui, dijalankan. Di birokrasi ada banyak profesi, tetapi di birokrasi tidak serta-merta birokrasi secara umum sebagai bagian dari pengabdi kepada masyarakat, pelayan masyarakat, tidak. Nah, saya berkeinginan ISNU ini menjadi wadah untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Ini ada Pak Kepala Dinas Pendidikan misalnya sebagai wakil ketua ISNU. Ada juga Pak Basuni Kesbangpol misalnya. Saya berharap ini profesional di bidang masing-masing, di bidang keahliannya, profesionalitasnya masing-masing. Saya berharap misalnya Pak Agus ini menjadi tokoh pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang. Kalau ditanya soal pendidikan, seluruh problematikanya dan solusinya ada dalam pikirannya. Pun Pak Basuni begitu. Pak Basuni ini Kepala Kesbangpol, menginteli seluruh kegiatan yang itu dilaporkan kepada Bupati. Tentu mekanismenya berbeda. Pak Basuni ini ngerti di BBN itu berapa penghuninya. Loh iya, lapor kepada saya, Pak ini di Dolok ada tambah satu lagi Pak. Itu umurnya kira-kira berapa? Masih 35 tahun Pak. Itu Pak Basuni. Ini nggak bisa ditukar ini. Pak Agus ditukar Pak Basuni ditukar Pak Agus, nggak bisa, buyar lah ditukar. Nggak bisa. Maka profesionalitas masing-masing ini menurut saya juga harus menjadi bagaimana di ISNU ini semakin optimal. Ada Pak Kepala Inspektorat. Ini setiap lapor ke saya itu pasti dipilah-pilah. Pak ini ada ASN kawin lagi Pak. Itu ditanya dulu, itu ISNU apa enggak? Nah, begitu. Terus, kalau ISNU kenapa Pak? Ya apa dilindungi Pak? Oh jangan begitu. Kok boleh ISNU rabi mana dilindungi? Nah, artinya apa? Bahwa mekanisme yang terbentuk, yang dikomandani oleh Pak Taufik dalam mengelola bagaimana ISNU ini bisa melangkah lebih pada meningkatkan sisi profesionalitasnya, itu yang harus kumpul di sini. Nah, baru kemudian berbicara soal ini sesuainya di mana. Saya sampaikan kepada sahabat Arif Ulin Nuha sebagai direktur utama yang baru berapa minggu dilantik? Baru 15 hari dilantik. Ini kader profesional baru yang sebelumnya mungkin orang tidak punya persepsi apakah sahabat Arif Ulin Nuha ini punya nilai profesionalitas atau tidak. Karena sekian waktu bergelut di jurnalistik, tentu begitu masuk sebagai direktur utama PDAM, Perumda Tirta Mahameru saat ini namanya, maka tantangannya adalah menjadi orang yang bekerja secara profesional, sehingga begitu dipercaya sebagai orang yang profesional, betul-betul dapat dipertaruhkan. Saya dapat cerita, ketika ditanya, kenapa kok milih sahabat Arif Ulin Nuha? Saya jawab, ya ini orang dekat saya kenal baik, dan karena saya kenal baik itu saya tahu kinerjanya. Enak, jawabnya itu enak. Saya tahu kerja kerasnya. Saya sering berbincang dengan sahabat Arif Ulin Nuha. Saya mendapatkan cerita. Dulu waktu kecil setiap pagi dan sore ngangkat air pakai jerigen dari sumber mata air sampai naik ke rumahnya. Bayangkan. Wah ini cocok ini. Nah, orang Ranu Yoso kan sudah cocok kan? Orang Ranu Yoso, saya kenal dekat, saya tahu betul kinerjanya. Jadi kira-kira lek kanca dhewe iku lek ngandani enak, ojo ngono rek. Itu enak. Begitu tuh enak. Dan saya pastikan pasti sahabat Arif ini punya beban untuk bekerja lebih karena dipercaya, sekaligus dia berasal dari Ranu Yoso yang keluarganya, tetangganya itu ya kekurangan air. Kira-kira lek protes ya nangkut tonggone dhewe kan begitu. Lah daripada saya ini dapat WA dari orang Ranu Yoso, Pak ini kok airnya mati lagi apa? Enak jawaban saya. Di Rut PDAM orang Ranu Yoso gitu. Nah, begitu telah dilantik,
Saya juga mendapatkan cerita dari sahabat Arif. Keesokan harinya setelah dilantik, masuk kantor PDAM Perumda Tirta Mahameru itu naik motor yang GL itu loh. Kan ini punya motor GL yang jarang diservis itu. Ya, padahal sudah ada kendaraan dinas, sudah ada kendaraan dinas di PDAM sebagai direktur itu ada kendaraan dinas. Tapi masih pakai motor. Begitu masuk pakai motor dicegat sama satpam. Ini dirut dicegat sama satpamnya. Bapak mau kemana Pak? Bilang saya mau ke Pak Lukman. Pak Lukman itu PLT dirut yang lama. Mau ke Pak Lukman. Sebentar Pak, di sini dulu, jangan masuk dulu. Coba dirut di-stop sama satpam. Coba. Itu terjadi, begitu itu terjadi. Nah kemudian cerita karena sudah diamanai, keliling turun ke bawah. Nah saya kira betul bahwa saat ini masih belum bisa menyelesaikan persoalan, iya. Karena ruwetnya tidak karuan. PDAM itu kan tidak ruwet, nemen, ruwetnya tidak karuan. Baru ketemu kemarin misalnya. Ini teman-teman, sahabat-sahabat yang di ASN yang sebagian besar tinggal di kota itu tahu betul bahwa ada kejadian-kejadian yang kadang janggal. Misalnya, janggalnya itu misalnya, tiba-tiba meterannya itu melebihi air yang digunakan ukurannya. Kan sering begitu kan? Nah, saya kasih tahu, itu meteran beli dari distributor yang meteran Cina. Justru meteran yang lama-lama itu yang masih bagus, muternya masih stabil. Nah baru tahu kemarin ini. Jadi hati-hati dengan orang Cina itu, muternya lebih cepat daripada. Nah ini yang kita ketemu saat ini. Kita betul-betul bisa melakukan pemetaan problematikanya. Nah saya berharap juga yang lain, Bapak Ibu semua, nanti menyesuaikan. Saya paham betul kadang teman-teman di ISNU ini di sini tidak cocok, tapi cocoknya di sini. Ini orang yang memang biasa turun ke lapangan. Ini yang tidak bisa turun ke lapangan memang dia punya spesifikasi kesenangan yang mungkin secara administratif lebih bagus. Kan biasanya corak atau karakter orang itu, kalau orang yang sering berkegiatan di lapangan atau cara kerjanya sering turun ke lapangan itu gak sepiro ngurusi atau memprioritaskan administrasinya, kan biasanya begitu. Nah orang yang tekun, yang natanya rapi, kira-kira gak ono sing mengsili kertasnya, itu memang biasanya dia senengnya kerja administratif. Nah nanti ini ketemu ini teman-teman di ISNU yang pola mekanisme cara kerjanya administratif, ya dia harus fokus bagaimana mempertanggungjawabkan kerjanya dalam bidang administratif. Nah yang kerjanya di lapangan, nah maka ya harus disesuaikan dengan karakter kerjanya. Dia bisa menyelesaikan banyak hal yang itu harus ditemukan persoalan yang ada di lapangan. Nah, kecuali orang yang bisa combine, dan itu tidak banyak. Nah ini yang hari ini saya berkeinginan untuk ayo peningkatan profesionalitasnya masing-masing, sehingga nanti ketemu profesionalitasnya di mana, sehingga cocoknya dia bekerja dalam porsi yang bagaimana. Sahabat-sahabat saya bersyukur karena mengalami perjalanan hidup yang mengelola kepemimpinan itu tahap demi tahap saya lalui. Mulai dari ketua OSIS, saya ini ketua OSIS di Madrasah Aliyah, kemudian Presiden BEM di UIN Surabaya, kemudian ketika saya kuliah S2 di Malaysia jadi Sekjen Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, kemudian menjadi kepala kantor DPP PKB, staf ahli fraksi, staf khusus menteri daerah tertinggal waktu itu Pak Lukman Edi, kemudian di DPRD Jawa Timur sebagai ketua komisi bidang keuangan misalnya, kemudian di struktur partai saya pernah menjadi sekretaris PKB Jawa Timur yang tentu mengelola persoalan-persoalannya juga dinamikanya macam-macam.
Saya dulu itu kalau jadi kepala kantor DPP yang saya khawatirkan itu kalau ada pengurus PKB dari Papua. Itu menyampaikan masalahnya itu susah dipahami, tetapi marahnya itu ekstrim. Meja itu digebrak-gebrak. Nah, saya punya cara gimana cara menyelesaikan untuk supaya orang tidak marah itu gimana? Begitu datang langsung nasi padang, udah nasi padang 2 bungkus masing-masing, udah disiapkan, makan dulu. Pak, makan dulu Pak. Ini gimana? Saya harus menyampaikan masalah Bapak. Bapak harus menemui saya Bapak. Iya, makan dulu Bapak. Saya bilang. Ya, udah setelah makan, Bapak begini Bapak. Kalau saya yang menjelaskan, nanti saya salah kata kepada pimpinan, kepada ketua umum, kepada sekjen, nanti saya susah Bapak. Sebaiknya Bapak menulis saja Bapak. Nanti apa yang Bapak tulis saya sampaikan Bapak. Nah, begitu menulis, tidak marah dia. Kan menulis. Nah, baru setelah menulis agak reda, baru. Nah, yang begitu-begitu itu ya sambil jalan, sambil pikiran bagaimana cara menyelesaikan masalah dari orang yang bermasalah. Nah, sahabat-sahabat saya, sahabat ibu, bapak ibu semuanya, saya yakin di masing-masing bidang kinerja, sahabat-sahabat, bapak-bapak ibu semua, betul-betul pada posisi hari ini adalah pemantauannya bagaimana bekerjanya. Saya yakin apalagi sahabat-sahabat yang ada di SKPD, di OPD sering ketemu dengan saya, bekerja bersama dengan saya, tentu saya juga memantau satu persatu. Ini ISNU ini bagaimana sih kinerjanya. Saya berterima kasih apabila ini sambung. Bapak Ibu di birokrasi, di banyak kegiatan profesional nanti yang masing-masing saya pantau, mempertanggungjawabkan sebagai bagian dari ISNU itu dengan bekerja yang lebih keras, bekerja yang lebih benar. Itu aja, itu pertanggungjawabannya. Jadi saya sebagai bagian yang sambung dengan ISNU merasa, oh iya, kalau ada sahabat-sahabat ISNU yang menempati posisi ini, posisi itu, dia bekerja dengan betul, bekerja dengan profesional, dan bekerja yang bisa dipertaruhkan, dilihat oleh orang, iya, ini kerja dengan benar, ini kerja dengan betul, ini kerja keras orangnya. Kalau itu yang terjadi, enak Pak. Brand ISNU-nya itu, wah top lah. Itu Pak Taufik tinggal ini saja, tinggal tunjuk-tunjuk saja. Antar sahabat, antar teman. Tentu ke depan kita akan terus berinteraksi dengan seluruh cara kinerja yang satu sama lain saling support. Saya akan memantau kinerja sahabat-sahabat ISNU, Bapak Ibu semua, dan bagi yang di luar OPD yang menjadi bagian dari ISNU tentu tidak serta-merta ansih ini miliknya OPD, enggak. Saya tentu nanti berharap kegiatannya ISNU lebih berkegiatan yang satu sisi peningkatan profesionalitasnya itu terbentuk, tapi kegiatan kemasyarakatnya juga ada. Suatu saat misalnya Pak Agus sebagai Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan ISNU harus punya cara bagaimana sih meningkatkan profesionalitas guru yang difasilitasi oleh ISNU untuk supaya guru ini punya cara kerja yang benar. Misalnya dalam tata kelola itu sebagai gemblengan peningkatan SDM-nya. Mungkin dalam konsolidasi gurunya ada ma'arif, iya sudah, ma'arif. Nah, kita sebagai ISNU, Bapak Ibu semua, mengintervensi terkait dengan apa sih sumbangsi ISNU terhadap profesionalitas untuk peningkatan masing-masing cara kerja orang. Nah, begitu itu sambung, saya yakin ini ada konstruksi konsolidasi yang satu dengan lain bisa saling menguatkan. Di tempat yang lain banyak, soal ketenaga kerjaan, bagaimana akses Sarbu Musi yang itu menjadi lembaga ketenaga kerjaannya Nahdlatul Ulama terfasilitasi oleh baik. Ini ada Pak Majid, Kepala Dinas Tenaga Kerja misalnya. Nah, sisi-sisi itu yang menurut saya ISNU harus menjadi bagian yang konsolidatif untuk penguatan peningkatan SDM. Saya yakin, seyakin-yakinnya orang ISNU di Kabupaten Lumajang ini orang top, orang yang top level lah di
di bidangnya masing-masing yang terkumpul dalam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang tentunya harapan saya kinerjanya bisa lebih bagus, lebih baik, dan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh Nahdlatul Ulama. Terima kasih, saya ucapkan selamat seluruh pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang tahun periode 2020-2024. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat menunjukkan kinerja kerasnya, dan itu semua pertaruhan untuk kita betul-betul memiliki kapasitas dan kapabilitas dan bisa dilihat oleh masyarakat betul. ISNU adalah tempatnya orang-orang hebat yang bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Disampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Lumajang.